Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Jumpa lagi bersama saya Sony Mesak dalam acara Light of Revival. Mari saudara, kita melihat Yeremia 17 ayat 5a dan ayat 7a. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca keseluruhan ayat ini, maka kita akan melihat bahwa di antara dua ayat ini ada deskripsi-deskripsi atau penggambaran-penggambaran tentang kedua kondisi ini. Orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri digambarkan sebagai semak bulus di padang belantara yang hidup di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan sebagai ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, tidak terpengaruh dengan panas terik, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, ada begitu banyak contoh, tapi pagi ini kita akan melihat satu saja, yaitu Yusuf, anak dari Israel atau Yakub. Ketika dia dijual saudara-saudaranya, dia tidak mengatakan apa-apa. Alkitab diam 1000 bahasa. Tetapi ketika nanti setelah dia menjadi Perdana Menteri dan dia bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, dia mengatakan, kalian mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka yang baik. Dia dijahati oleh saudara-saudaranya, tetapi dia menunjuknya kepada Tuhan. Kalian boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Ketika dia ada di rumah Potifar, lalu istri dari Potifar mengajak dia untuk berzina, dia kembali menunjuk kepada Tuhan. Tidak mungkin aku melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, kenapa dia bisa diberkati Tuhan? Kenapa dia bisa berhasil? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam hidupnya dia selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ketika dia ada di penjara, dia meramal mimpi dari juru minum dan juru roti. Dia yang meramal mimpi, tapi dia menunjuknya kepada Tuhan atau Allah. Dia mengatakan, bukankah Allah menjelaskan arti mimpi? Bukankah Allah membuka arti mimpi? Dia yang ramal, dia yang menjelaskan mimpi, tapi dia menunjuknya kepada Allah. Inilah sebabnya saudara, makanya dia selalu berhasil dan dia selalu diberkati. Saudara-saudara, apakah selama ini di tahun yang lama saudara juga selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Ataukah justru saudara selalu mengandalkan manusia di dalam kehidupan ini, mengandalkan kekuatan sendiri? Pagi ini saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita lewat hidup seorang Yusuf, bagaimana dalam hidupnya dia selalu menunjuk kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun, baik itu hal yang mujur maupun hal yang malang yang dialaminya. Dia selalu menunjuknya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Pagi ini saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Biar di tahun yang baru ini kita semua mengambil komitmen. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu untung maupun malang, selalu andalkan Tuhan. Selalu menunjuk kepada Tuhan. Bahwa orang boleh melakukan sesuatu yang jahat, orang boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik untuk kita, orang-orang percaya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak tahu corona ini sampai kapan, virus ini sampai kapan. Tetapi bahkan dalam keadaan corona atau virus seperti ini pun, Tuhan pasti akan melakukan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, mari saudara, apakah selama ini di tahun yang lama saudara selalu mengandalkan kekuatan sendiri? Biarlah di pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Seperti Yusuf selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, agar kita selalu diberkati dan diberhasil. Tapi ingat saudara, berkat dari Tuhan dua. Yang pertama berkat secara jasmani, dan bisa yang kedua adalah berkat secara rohani yang melimpah ruah. Hari lepas hari. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan
kekuatannya sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami belajar dari seorang Yusuf yang selalu menjaga hatinya. Ketika ia berada dalam keadaan malang, ketika ia berada dalam keadaan yang untung, selalu dia menunjuknya kepada Tuhan. Orang boleh mereka sesuatu yang jahat, boleh melakukan yang jahat, boleh melakukan apapun, tetapi Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.